Masih ingat kan? Yang pertama ini generasi 62 di Bandung generasi berapa? Bawa yang gede nih. Generasi sama gitu. Tahun lalu terlentang. Apa itu? Ada warna-warni. Kamu waktu kawinan itu. Iya. Ini udah. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak-bapak pada acara pagi hari sampai siang. Rencananya kita akan berdiskusi santai tentang peranan budaya Nusantara sebagai perekat jati diri bangsa yang menjadi tema besar dari ulang tahun Keluarga Kesenian Bali Dita Saraswati di Bandung. Halo. Dita Saraswati itu sudah berumur 50 tahun dan masih tetap ada sampai saat ini dengan misi utama mempertahankan dan mengembangkan budaya khususnya kesenian tari maupun tari. Nah, pagi hari ini rangkaian acaranya banyak. Di Bandung juga sudah kami melakukan perayaan tanggal 27 September yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan acara di Bali. Kemarin ada workshop tari, hari ini akan ada sarasehan budaya. Nanti siang ada temu alumni. Kemudian malamnya kita akan mengadakan pementasan. Ya, walaupun seadanya kami ingin menampilkan apa yang kami bisa lakukan. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mungkin akan dipandu oleh Bapak Tuan Rumah, sekaligus juga terima kasih kepada keluarganya Beli Popo. Kemudian mungkin nanti bersama-sama dengan Curhat mandu diskusinya. Saya persilakan. Selamat pagi. Saya langsung aja lah. Seperti penugasan juga saya memperkenalkan yang akan berbicara. Saya tidak banyak agendanya dari saya sendiri. Saya perkenalkan teman-teman, ada beberapa saya undang untuk hadir di sini. Kebetulan yang kita undang kebanyakan juga dari level personal persahabatan kita. Jadi untuk yang pertama saya minta ke depan sesepuh kita Bapak Markus Sugiojo untuk bisa berbicara. Kemudian sudah hadir juga Profesor Wayan Lidya
Silakan Prof. Prof Didia akan menceritakan tentang Taksu sebentar lagi dan harus berbicara di sesi yang pertama karena beliau ada agenda yang lain di Senapadu di Rumah Hukum. Kemudian ada the legendary Made Wayan Juniarte. Juniarte ini seorang yang culturalist yang paling bright di Bali pada saat ini. Beliau juga editor dari Jakarta Post. Kemudian ada equally bright tapi dari the other side Bali, Sugilanus. Sugi secara pribadi sahabat dekat saya dan dia banyak kita ajak bertukar pikiran soal budaya, sangat soal lontar dan sebagainya, tapi juga menguasai sekali budaya secara umum. Dian Bulan Trisna Jelantik yang lagi bicara di telepon, lagi memandu seseorang. Kemudian ya jumlah ke mungkin silakan di depan. Terima kasih kepada banyak pihak. Pertama kepada Pak Popo dan Melati. Ya, tepuk tanganlah untuk persaudaraan. Ya. Boleh dikatakan kalau tidak ada pasangan ini kita tidak bisa berkumpul di sini dan semua acara kita barangkali tidak senyaman sekarang. Anda jangan lihat ke bawah, kita benar-benar terima kasih ya. Ya terima ya teman-teman menginap di sini. Yang dari Bandung menginap di rumah yang sangat indah. Kita tidak berkumpul di sini dan semua acara ini sebagian besar disiapkan oleh tim Bali dengan markasnya di sini. Ya terima kasih untuk semua. Di samping itu yang kedua, ini sebenarnya list narasumber ini itu usulan utamanya dari Saudara Popo. Ya, jadi kita percayakan semuanya yang akan menjadi narasumber dalam seminar ini dalam sangat sehat ini pada Bung Popo. Dan kemudian terima kasih yang lain itu adalah teman-teman panitia di Bali yang di samping Popo ada John jangan ya John sama nyonya yang jadi yang menyebabkan kita bisa pergi ke sana ke sini utama ya sini ya markasnya di Bali. Jadi ini pertemuan yang dari bermacam-macam generasi. Perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya perkenalkan diri aja dulu sebelum memperkenalkan teman yang lain ya. Saya Rake, ada namanya di sini. Kalau dari latar belakang pendidikan tidak jelas ya, baik saja. Tidak jelas karena dari S1, S2, S3-nya tidak nyambung, jadi saya sebut tidak jelas. Tapi lebih dikenal sebagai bagian dari kita Saraswati. Baik, saya ada beberapa. Ya, terima kasih. Ya, nah ini pertemuan yang sangat menarik. Ya, saya tambahkan dari perkenalan Popo. Jadi samping narasumber yang kami percaya akan bisa memberikan pandangan yang yang cerah, ya, yang segar mengenai tema kita. Ada beberapa orang yang mungkin teman-teman baru pertama kali ketemu. Ini adalah pertemuan bermacam-macam generasi, ya, bermacam-macam generasi ya di kita Saraswati. Generasi pertama sekali ini yang paling ujung ya. Sebagian dari besar dari kita barangkali tidak kenal beliau, ya, Pak Merte Suteji, ya, Pak Merte Suteji itu pertama ya, undang khusus ya ke sini. Jadi beliau datang ke Bandung waktu saya juga ada di Bandung tahun kawan dan ada generasi yang seangkatan, ada di sini nih, Pak Masre, Pak Ketut Masre, ya, sudah itu generasi yang katanya yang lain, Pak Sukaji.
aja belum. Ya, Belakangan aja. ya, belakangan ya. Jadi kita kenal kita yang pertama itu penari baris kita yang pertama, ya. Begitu jadi ini, ya. Siapa angkatan berapa? Pak Wayang Gede. Ya, ya. Pak Wayang Gede, ya, angkatan ini 62. Sudah itu ada angkatan berikutnya, ya. Jadi angkatan berikutnya, ya, supaya kenal aja satu sama lain. Angkatan berikutnya adalah angkatan 65 Ibu Bulan Tresno. 65 siapa lagi? 65 Tresno sendiri ya. 65 ya Ibu Nuning ini 65 ya. Ya, terima kasih Ibu Nuning ini 65 ya. Ini memang sekolahnya di Gita Saraswati sekolah tari, tapi semua ya sudah keluar dari Gita Saraswati, tidak jelas juga profesinya. Yang ini jadi dokter, yang lainnya ada dokter dan sebagainya. Ini sekolahnya sekolah tari, tapi ujung-ujungnya nggak jelas Pak. Ya, ujung-ujungnya nggak jelas. Banyak yang dokter dan sebagainya. Ya, dan sudah itu angkatan berikutnya angkatan siapa ini? 70-an, 67 ada. 69 Niki. 69 70 ini angkatan Niki Pak. Ya, Pak Mulyawan Niki dong sebelah sana. Sudah itu Pak Surate, sudah itu Pak Gotama. Ini semuanya pernah jadi ketua ini. Pak Rais, sudah itu Pak Subadi. Ada lagi. Iya, ini Jerman Joling Apus Penlingsir makin dulu lah yang kita kenal sebagai Komang Alif ya. Ya, Siromali. Itu generasi yang nah dan kemudian yang menari itu generasi 60-an ini. Berdiri 60-an ya. Itu Asik, Putri. Ya, itu berdiri. Ya, sengaja datang ke sini ya. Ya, sudah itu Anda ya. 73 ya, masuk 70 lah ya. Ya, jadi ini yang mewakili teman-temannya angkatan itu ya. Nah, jadinya sekarang lain ya, Bu Tri jadi dokter, yang ini jadi insinyur, Bu Asim jadi lawyer, pokoknya tidak jelas lah ya. Saya sudah sekolah dari tari kembali Saraswati. Oke. Sudah itu ada kakek saudara 70 ya. Masih banyak yang lain. Itu 78 ya. Sudirgo tahun berapa ya? 70 ya. 70 itu 78 ya. Dan berikutnya siapa ini? 70-an. Ya, 70-an ya. Jadi ini berapa generasi sudah itu ada angkatan yang paling muda ini yang berdiri. Ya. Sudah itu ada angkatan berapa? 60, 80 ya. Namanya yang John 80 Anda ya. 80-an ya. Jadi ya, terima kasih sudah diterima sih. Itu yang penari pertama Runi datang ya. Runi akan datang. Ya Bu Runi Pala ya. terpaksa penari Jawa di Bali. Di Bali ya. Jadi kita menari beberapa kali. Ya, jadi diurus sedikit ya supaya masuk. Jadi ini 50 tahun kita Saraswati didirikan waktu Pak Metus Tejo jadi ketua KPIB namanya dulu, dan saya kebetulan jadi wakil ketuanya. Jadi tahun 64 didirikan ya. Jadi beliau di Bandung waktu itu di Koplat, saya jadi mahasiswa di TB, dan kemudian Gunung Agung meletus. Lalu kami berkumpul untuk membuat Bali Night ya. Ini tokoh-tokohnya nih Pak Sukaciri sama Pak Bali naik ya. Ya, jadi semua orang yang bisa istilahnya menggambar dan ngebintang 5 masuk ke panggung. Dari sana lalu kita mendirikan kita Saraswati. Jadi sebenarnya idenya sangat sederhana waktu itu, yang menjadikan kesenian Bali ini menjadi milik bangsa. Kemudian bergabung berikutnya itu adalah yang Bulan Tresno, Noman Joni Binsir, Luhadaru Sundari, ada Sudirgo, Pak Darmo, banyak yang bergabung berikutnya, dan sampai ada generasi itu. Ya, yang merupakan Bagio, Madeso, banyak yang sudah pergi juga. Dan kita tidak mengira bahwa ini bisa berumur 50 tahun. Tidak hanya itu, jadi ketika ini 50 tahun ini alumninya kemana-mana. Salah satunya ini di sini, ya, Melati yang menjadi nyonya Koko Danes Melati.
dia sibuk di dapur ya. Sorry ya. Ya, dan juga mendirikan sanggar di sini ya. Kemudian ada yang di Jakarta mendirikan sanggar di Jakarta, kemudian ada yang ke Australia mendirikan sanggar di Australia. Jadi ini menarik karena pada umumnya mereka bukan orang dalam pengertian pendidikannya tidak kari, dari profesi yang berbeda-beda, tapi cinta pada kesenian Bali, dan kemudian sesudah mereka bekerja pun dalam profesi masing-masing itu di tempatnya masing-masing membuat kelompok untuk pendidikan tari Bali. Itulah ya sebenarnya yang memperkirakan sesuatu yang pasti Pak Merte tidak pernah bayangkan. Ini umurnya sudah 50 tahun dan masih ada. Di samping itu ini menjadi sumber inspirasi berdirinya sangat tadi di beberapa tempat. Dan kemudian kami sangat beruntung dapat kerjasama dan bantuan dari dulu ASTI. Ya, jadi ini Profesor Dibio berapa kali diundang ke Bandung, Pak? 2 kali, ya Ibu juga ya. Berapa kali Ibu juga. Jadi kami secara teratur mengirimkan siswa ke sini, pelatih untuk belajar di sini. Dan kalau ada festival yang menjadikan di MGG dan sebagainya, kami undang rekan-rekan dari pembicara, juri dari sini. Jadi ini untuk mengenang sedikit Ibu masa lalu. Jadi kita ini sudah sebagian besar menjadi orang bermutu, Pak. Nah, ngerti bermutu. Sudah berumur dan bermuka tua semuanya. Ya, dan dulu saya masih muda. Jadi ini aja introduksinya. Nah, panelis yang akan berbicara hari ini, ya kami, ya saya dan Pak Popo berbicara pada awalnya dengan Pak Swece. Ini bagaimana panel ini kita bentuk? Kita ingin satu spektrum yang berbeda-beda. Jadi bukan dari satu tempat saja, dari spektrum yang berbeda-beda untuk membicarakan tema kita. Ya, jadi inilah panel yang kita dapatkan sekarang. Nanti teman-teman yang hadir di sini dipersilahkan untuk juga mengemukakan pendapatnya. Jadi karena itu kita sebut sarasehan saja. Ya, sarasehan saja. Ya, terima kasih sudah hadir. Ini panelis sudah hadir di sini. Waktunya terbatas. Saya tahu Pak Dibio nanti segera akan. Nah, temanya begini ya. Saya kasih intro aja sedikit ya supaya kelihatan. Jadi tadi Pak Saudara Wayan Swece, ini juga panitia yang sekarang, dia ini sebentar lagi profesor di TV ini. Jadi walaupun ketua kesenian, ya, orang teknik Pak. Ya, di bagian mesin lagi nggak jelas hubungannya mesin sama tari apa. Oke, begitu. Nah, bagaimana ya kesenian di Nusantara ini, kebudayaan Nusantara ini bisa menjadi berkat jati diri bangsa. Itu tema besar yang kita pilih. Mengapa? Berikutnya. Jadi ini ada beberapa hal yang kita jadikan latar belakang. Kalau kita bicara tentang pembangunan secara umum, sampai saat ini kalau kita baca di koran, di mana saja kita baca, dengarkan di TV dan sebagainya, selalu perspektifnya ekonomi. Perspektifnya selalu ekonomi. Apakah itu pendapatan per kapita, apakah itu namanya ekonomi growth, selalu perspektifnya itu ekonomi. Ya. Jadi ini yang kita lihat, sekian tahun kita berbicara pembangunan, selalu perspektifnya adalah ekonomi. Sampai pada satu saat orang sadar bicara ekonomi saja nggak benar, sampai lingkungan kita rusak, baru orang berbicara perspektif lingkungan. Nah sekarang orang bicara perspektif lingkungan, ya global warming dan sebagainya. Sekarang baru orang bicara, dulunya sih selalu orang bicara ekonomi. Nah ada satu yang sampai saat ini orang lupa, perspektif budaya. Perspektif budaya. Jadi dimensi budaya itu jarang sekali diwacanakan dalam proses pembangunan satu bangsa. Sebab itu kita memilih bagaimana ini berkat jati diri bangsa, dan juga bisakah kebudayaan kita menjadi sumber kekuatan untuk pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Ini temanya. Nah, kenapa ya hal ini kita kemukakan begini? Kalau kita melupakan perspektif budaya dalam pembangunan, apa yang terjadi?
Yang terjadi sering sekali lalu ada proses dehumanisasi. Jadi kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti pembangunan satu bangsa. Jadi ada proses dehumanisasi yang kita tidak sadari. Ya mudah-mudahan saya salah. Sekarang proses itu sudah mulai berjalan dan makin lama makin cepat. Begitu. Jadi begini, pertanyaan praktisnya begini. Ya, sering sekali kalau orang bicara keberhasilan pembangunan, orang bicara pertumbuhan ekonomi, gross national product, pendapatan per kapita, itu ada statistiknya. Orang lupa lingkungan, sekarang orang bicara tentang kerusakan lingkungan. Jadi orang bicara makin kaya secara material. Tapi apa yang kita lakukan? Kita makin miskin secara environment. Dan pertanyaannya, ini pertanyaan seminar ini, apakah kita makin kaya sebagai manusia? Dari tata nilai, dari sistem, ya, dari dimensi kemanusiaan yang kita punya. Itu pertanyaan. Itu tidak pernah ditanyakan. Tidak ada ukuran kemajuan dalam kebudayaan, dalam pembangunan bangsa. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di Republik ini, kita makin terpencar-pencar, ya, kekerasan makin luar biasa, yang ada terorisme dan sebagainya. Itu juga barangkali satu ciri bahwa kita ada proses dehumanisasi yang kita tidak sadari. Itu saja. Nah sekarang bapak-bapak, ibu di sini panelis diminta memberikan perspektif masing-masing, ya, bagaimana ini ke depan. Jadi ada dua yang akan kita bicarakan, dua tema. Di masa lalu seperti apa pengalaman kita, khususnya mengenai Bali dan kemudian barangkali nanti bangsa kita, ya, dalam perspektif ini, ya, apakah ada what is the good news, ada berita-berita bagus, Bali barangkali makin begitu, makin di Indonesia makin begini, makin begitu secara budaya, atau barangkali there are many bad news, saya tidak tahu, ya, ada hal-hal yang tidak bagus terjadi di antara kita, ada narkoba yang makin, ya, luar biasa, yang masuk kemana-mana, kita makin tidak toleran terhadap perbedaan dan sebagainya. Yaitu ada good news mungkin, dan kemudian ke depan apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita kira-kira begitu, ya, mimpi besarnya. Ini mudah-mudahan jadi satu seri, kita mulai dari Bali, mungkin nanti di Bandung kita bisa mengadakan pertemuan seperti ini, mengundang budayawan dari daerah Jawa Barat. Mungkin kita satu hari akan ke Jogja, pertemuan seperti ini, mengundang budayawan dari begitu. Ya, terima ya. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk para panelis kita. Ya. Pekerjaan saya sangat gampang, meminta waktu berbicara. Oke, kita mulai dengan Pak Dibio dulu. Oke, ya, beliau itu ya, guru besar senior kita di, namanya sekarang ISI ya Pak ya, Institut Seni Indonesia. Ya. Ya. Oke, nah sekarang Bu Bulan mengingatkan ini saya, oke lah ya, nanti kan 10 menit lah ya, satu orang dan kemudian kita buka. Ya, terima kasih Bu Runi sudah datang. Ini Bu ya, Bu Runi ya, Bu Runi Palar ya. Terima kasih Bu, tepuk tangan untuk dia datang. Ini angkatan pertama. Ini sudah jadi orang Bali ini ya, ada di Lodulu tempatnya sekarang ya. Kalau Anda kenal Perak ya, di Bandung dan sebagainya. Dia sekarang dikenal sebagai Perak. Dulu sih penari Jawa dan penari Bali. Ya. Buruna ya, orang Lodulu, orang Lodulu ya. Oke, silakan Pak Dibio dulu ya. Ya, 10 menit lah kira-kira, udah itu kita lanjutkan dengan yang lain. Oke. Oke. Om Swastiastu, ibu-ibu, bapak, para anggota kita Sasot Bandung yang saya sangat hormati dan cintai. Berbahagia sekali pada pagi ini saya bisa duduk di sini bersama Ustaz Pak Mutus Tejo dan juga rekan-rekan yang lain. Ada Bu Bulan, ada guru saya Bu Arimi di depan untuk sedikit bicara sharing tentang topik yang saya minta kepada Pak Popo, itu tentang taksu. Tadi telah disinggung persoalan apakah seni bisa menjadi perekat bangsa. Pertanyaan itu sesungguhnya bisa kita jawab dengan gampang. Jawabannya bisa.
hanya persoalannya kesenian yang bagaimana. Untuk itulah saya mengangkat topik taksu ini, karena persoalan kesenian yang tidak bisa menjadi perekat bangsa, apalagi menjadi the power of the nation, itu karena semakin banyak kesenian yang kehilangan taksunya sekarang. Saya mulai dari yang pertama, ada 5 subtopik yang mau saya angkat: pengertian taksu, kekuatan taksu, bagaimana mendapatkan taksu, dan bagaimana mempertahankan taksu, dan yang terakhir itu adalah taksu dalam seni dewasa. Yang pertama, pengertian taksu, banyak yang memberikan pengertian terhadap taksu ini sebagai inner power, sebagai kekuatan spiritual dan lain sebagainya. Saya lebih condong menggunakan definisi itu sebagai inner power, kekuatan dalam, karena sejatinya dengan pengertian taksu sebagai kekuatan dalam, kita disadarkan bahwa setiap orang punya potensi taksu itu. Dari manapun kita berasal, entah orang barat, entah orang timur, itu embrionya semuanya ada di sana. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengaktifkan kekuatan itu yang menjadi persoalan. Nah, untuk di Bali, kebanyakan kekuatan taksu itu dihidupkan melalui proses olah spiritual. Oleh karena itu, banyak yang mendefinisikan taksu menjadi kekuatan spiritual. Lalu ada yang mengaitkan taksu dengan trance, dan dari penelitian saya ternyata memang taksu dan trance itu sulit untuk dibedakan, tetapi tidak ada hubungannya. Hanya orang yang punya taksu ketika berkesenian itu tampil di panggung itu kelihatan seperti trance, karena semuanya bisa kelihatan mudah. Orang tua yang kalau jalan kakinya sudah agak ruyut, jadi begitu masuk di panggung dia bisa jadi Arjuna. Anak umur 12 tahun ketika memperagakan legong, dia bisa menjadi perahu langsung, bisa menjadi burung gagak dan lain sebagainya. Jadi ada proses transformasi pada seseorang yang sudah memiliki taksu. Jenis taksu ada 3. Taksu milik sendiri yang dinamakan sebagai taksu bekal lekat, taksu paice, dan ada yang ketiga yang agak so-so, itu taksu gegaen. Taksu gegaen ini biasanya didapatkan dari Balian. Yang sesungguhnya yang dibuat itu adalah semacam rerajahan untuk menambah keyakinan diri si pemakainya, sehingga dia bisa tampil dan melakukan kegiatan berkesenian dengan penuh keyakinan. Hanya dengan kekuatan yang seperti itu, keyakinan yang penuh itu, orang akan bisa tampil dengan memancarkan taksu dalam penampilannya. Siapa yang memerlukan taksu? Selama ini taksu selalu kita kaitkan dengan kesenian saja. Taksu itu dibutuhkan oleh semua profesi. Dokter memerlukan taksu, engineering memerlukan taksu, Balian memerlukan taksu, bengkel memerlukan taksu, kalian pedagang pipa cantok memerlukan taksu. Karena dengan kekuatan taksu itu dia mempunyai daya tarik, dan orang yang punya daya tarik itu didatangi kemudian mendapatkan suatu jaminan seolah-olah bahwa dia itu akan mampu untuk melakukan sesuatu yang mempertunjukkan yang di dalam aktivitas. Oleh karena itu ketika saya menulis buku kecil ini, buku taksu ini, saya kasih judul Taksu dalam Seni dan Kehidupan Bali. Jadi saya tidak hanya menjelaskan taksu dalam kehidupan kesenian, tapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Untuk diketahui saja, istilah taksu ini sudah sekarang digunakan di barat juga. Orang-orang teater banyak menggunakan taksu karena mereka tidak bisa menyamakan taksu dengan karisma. Walaupun orang taksu itu ada karismanya, tapi kekuatan taksu itu lebih dari kekuatan karismatik. Lalu bagaimana mendapatkan taksu? Ini yang penting saya jelaskan. Dalam perjalanan berkesenian, biasanya orang mendapatkan taksu melalui 3 tahap. Yang pertama, mempelajari hal-hal yang bersifat teknis. Kalau dia penari, belajar menari, belajar teknik tarinya. Kalau dia penabuh, belajar bagaimana bermain gamelan yang baik, bagaimana cara ngabin kenang yang baik.
Setelah itu baru diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan mental spiritual. Yang terakhir baru olah spiritual, munasice, newasraya dan lain sebagainya. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa anak-anak kecil yang umur 10, 12 tahun itu belum bisa memantra, belum bisa newasraya, kok bisa tampil dengan taksu yang begitu besar? Jawabannya karena anak itu menari dengan sepenuh hati. Dari dalam tanpa ada tedeng aling-aling apa, dia menari sepenuhnya, dan ketulusan itulah yang menjadikan dia bersinar di atas panggung. Dan ini juga yang dilakukan oleh para orang tua kita. Kebetulan saya datang dari keluarga seniman, bapak dan ibu saya dua-duanya penari. Itu menjadikan saya sangat paham apa yang mereka lakukan selain menghafalkan hal-hal teknis. Nah, jadi oleh karena itu ketika berbicara masalah taksu, ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana mendapatkan taksu? Saya selaku penari sejak umur 8 tahun belajar menari sampai sekarang masih menari yang kelasnya yang ringan-ringan. Terakhir kemarin saya masih menari Hanoman, ternyata masih bisa. Dan menari Hanoman pakai jalan lutut. Hanya penonton saya kibuli karena kaki saya pakai balutan lutut, saya pakai tanah putih, jadi tidak ada yang lihat saya pakai nipet. Itu trik saja untuk bisa mengamankan lutut saya dari benturan dengan beton. Tapi intinya bahwa taksu itu seringkali juga memberi energi yang luar biasa kepada sang penari untuk bisa tampil seperti itu. Saya katakan demikian karena memang kebetulan penampilan saya kemarin itu terkait dengan sena tari Ramayana yang dipakai Pak Brate. Gendingnya itu memang sudah mempunyai satu kekuatan taksu, sehingga saya itu seperti rasanya arah kan, diberikan energi yang luar biasa oleh tabuh itu, sehingga muncullah energi yang seperti itu. Nah, kemudian persoalan taksu, apakah taksu itu permanen atau bersifat sementara? Dari apa yang saya dapatkan selama ini, taksu itu sesungguhnya kalau objeknya permanen seperti sang taksu itu permanen, tapi kekuatannya tidak permanen. Banyak penari yang memiliki taksu tapi suatu saat karena keadaan konsentrasinya tidak baik, dia bisa tampil tanpa taksu. Salah satu contoh, penari Arja bernama Niketut Ribu yang rajanya Arja Bon Bali, beberapa kali dia mengatakan dirinya saya tampil seperti manusia biasa. Jadi dia kehilangan taksu karena kebetulan sebelum pentas itu dapat berdebat dengan penasarnya kan. Ketika ngedum lampan itu ngepah lampan itu tidak ada kecocokan, akhirnya rasa marah itu dia bawa ke panggung. Di panggung dia tampil sebagai seorang ribu, tidak sebagai mantri budur. Nah, kalau itu yang terjadi, maka besar kemungkinannya penari juga akan kehilangan taksu. Saya ketika menari, masih aktif menari Hanoman, ketika melakukan semacam doa kecil di belakang panggung, setiap kali saya merasakan ada hembusan angin yang menerpa muka saya tahu pertunjukan pasti jalan bagus. Tapi beberapa kali saya pentas melakukan itu, tapi ada rasa angin. Karena biasanya yang diberikan oleh orang tua saya kalau menari Hanoman yang kita tunas kekuatannya itu adalah Sang Hyang Bayu yang biasanya diwujudkan dengan angin. Ketika itu tidak ada, saya harus siap-siap. Yang biasanya koprol sekali ya harus 2 kali dikoprol. Yang lompatnya 1 meter biasanya sekarang tanpa kekuatan itu, ketika saya merasa ini kok kosong, lompatannya harus ditinggikan. Dulu, sekarang nggak berani lagi. Nah, bagaimana mempertahankan taksu? Nah, ini satu hal yang tidak mudah. Tapi satu hal yang saya pernah dapatkan dari para senior saya, salah satunya Ido Prando di Bongkase, yang mengatakan kunci mempertahankan taksu itu adalah kejujuran.
apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan secara jujur, taksunya akan tetap ada di sana. Umpama saja, saya sebagai seorang penari, saya adalah penari topeng. Suatu saat saya diminta menari kibar duduk. Walaupun saya bisa menarikan kibar duduk, tapi mempertunjukkan belum tentu saya bisa. Ketika saya harus melakukan ini, itulah yang menyebabkan seringkali penampilan tidak mentaksu. Karena apa? Saya tidak merasa percaya diri untuk melakukan hal. Atau sekarang banyak penari galuh yang terpaksa harus menyeberang ke liku karena liku yang laku ini. Galuh nggak laku lagi karena yang dia dicari oleh penonton di desa itu adalah karakter-karakter yang suka membuat orang tertawa. Jadi liku yang laris, maka banyak galuh yang lari ke liku. Bayangkan dalam waktu seminggu harus banting setir seperti itu, gimana dia bisa menjadi seorang yang taksu. Itu juga yang ingin saya katakan kepada keberadaan taksu sekarang ini. Mengapa belakangan ini kita lihat banyak pertunjukan yang kehilangan taksu? Jawabannya karena orientasinya tidak pada kesenian lagi, tapi yang beyond kesenian, yaitu uang. Nah, kalau orang-orang tua kita dulu ketika berkesenian, memang kesenian yang dijadikan sasaran. Uang datang itu setelah berkesenian yang baik. Tapi sekarang dibalik, wani piro. Jadi belum apa-apa sudah harga saya sekian. Sehingga ini yang menjadi satu beban dan menyebabkan banyak kesenian yang kehilangan taktunya, apalagi pertunjukan turistik sekarang. Di California menyaksikan sajian dari grup Isi Yogyakarta yang menampilkan sebuah peramen berjudul Karena Gugur. Percaya atau tidak, orang satu gedung dengan 900 penonton itu menangis melihat Karna yang rebah di pelukan Ibu Kunti. Padahal mereka nggak ngerti Mahabharata. Itu karena kekuatan taksu dari sebuah pertunjukan yang menyebabkan orang begitu pertunjukan, mereka semuanya berdiri memberikan standing ovation kepada pertunjukan ini sebagai wujud penghormatan dari ketinggian itu dari kesenian ini. Nah, apabila kita mampu menampilkan kesenian yang seperti itu, inilah yang akan menjadi bukan saja berkat karena membangun rasa kebanggaan kita, tapi juga untuk menunjukkan the power of Indonesian culture di mata dunia. Nah, pertanyaannya, siapkah kita? Saya tidak memberikan jawabannya, tapi itu yang harus menjadi renungan kita. Kalau kita memang ingin berkesenian untuk mendapatkan power seperti itu, saya kira itu yang saya sampaikan tadi. Kita harus lakukan dengan kesungguhan hati, tanpa harus memperhatikan teknik saya bagus nggak. Banyak kok penari yang tidak bisa menari, tapi ketika dia tampil sepenuhnya di panggung, bisa menampilkan taksu. Seorang penari penasar dari Dadakan Tabanan bernama Imadi Liges, nah bisa menari sama sekali tidak bisa menari. Dia cuma mau pakaian, tapi gending dulu, begitu masuk langsung bergending, luar biasa. Tapi betul dia lakukan dengan kesubuhan. Jadi ibu bapak sekalian, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tahu ini bukan satu hal yang baru, tapi saya hanya mengingatkan. Tapi kalau ibu bapak sekalian ingin membaca lebih jauh tentang taksu, mungkin di beberapa toko buku sudah ada buku ini. Yang kebetulan saya tulis memberanikan diri dengan segala kekurangannya, tapi bahwa taksu ini harus menjadi miliknya Bali, bukan milik orang lain. Tetapi konsepnya sendiri semua ada di semua budaya, hanya istilahnya yang kita gunakan di Bali. Jadi demikian ibu bapak sekalian, dengan segala kekurangan saya minta maaf dan terima kasih atas waktu diberikan. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, jadi kita belajar soal yang sangat penting dengan waktu yang sangat singkat. Ya, jadi bagaimana menjadi perekat bangsa bisa lakukan itu sepenuh hati. Saya kira begitu ya, berkesenian sepenuh hati. Baik, sekarang kita pindah ke kelompok yang lain. Kita loncat saja ya dari seniman ke jurnalis. Oh, oke. Ini betul.
tadinya Pak Betul saya mau minta jadi gongnya. Ya, oke. Ini permintaan yang generasi yang bukan. Tadinya dia mau masuk di gong. Oke, Pak Betul. Udah lama kan dengan suara Pak Betul. Tepuk tangan ya Pak Betul. Pertama-tama, kenapa saya mengatakan terharu dan bangga. Karena saya terharu karena ingat tahun 63 saya di Bandung. 66 saya tinggalkan untuk keamanan Bali, tugaskan untuk keamanan Bali. Akhirnya Bali sampai seperti sekarang ini. Pada waktu selesai taman di Bali, saya karyakan mendirikan ASTI. Ketika itu situasi kawan-kawan, kalau ada orang Bali keluar, saya ada lain seni dan budaya. Saya cari guru tua, Pak Terindo, ayahnya Pak Dibior, semua di rumah. Ada jadilah ASTI. Kemudian mahasiswanya tak ada yang muda-muda, yang tua-tua, Pak Kusading, mahasiswa, kemudian nyusul Pak Dibior, tamat di Kokar. Nah, itulah saya ajak memulai seni Bali. Di Bandung saya sudah dengan Pak Rake sebelumnya. Dan demikian karena ketika itu saya di Cimahi, di Koplat, ajar di mana-mana, terutama tempat. Satu-satunya di tempat itu tidak ada orang Bali. Sampai kita di zaman itu kan belum ada orang Bali agak dianukan, diragukan. Saya rasa betos pedo namanya sana. Wah, so, akhirnya saya lulus dan dimajar Cimahi dari Koplat 13 distrik ajar Pancasila dan bahasa Inggris. Kemudian saya datang sih terjadilah situasi 65 itu. Datanglah PN ke Cimahi, saya di sekolah. Nah, saya Pak dipanggil komandan. Ada apa tadi di Bandung di kantor? Tak ada apa-apa. Saya naik, motornya terbuka, tapi yang putih itu kan orang semua saya dikena PKI. Wah, semua mahasiswa nengeng semua. Nah, kalau ke Bandung. Sampai di Bandung ini perlu saya jelaskan. Saya naik angke-angke di Koplat, belum ada lift gitu. Habis itu, tok. Betul. Kamu ada apa? Pak nanya sih. Ada apa Pak? Balik. Balik ada apa? Tidak percaya apa-apa. Balik. Balik ada apa? Potong-potongan. Potong apa Pak? Potong leher. Harus saya kaget. Wih. Konsentrasi saya tak bisa. Kamu besok berangkat. Rupa-rupanya yang perwira yang masih muda yaitu Pak Bondoran dan Rani. Pak saya yang masih muda tidak tahu apa-apa. Saya ini tugas balik ke kan tidak bisa bilang bebek itu siap dan kita berangkat. Nah, 2 hari saya di Bali di gang saya, rumahnya belum punya rumah ya, rumah orang tua semua. Di gang itu banyak taman-taman itu tunggu saya masuk di gang satunya. Nah, di belakang saya, itulah rumah saya bukan toko dan kaki itu. Hanya udah kita tahu. Yang besok di rumah sudah banyak sekali taman-taman itu. Yang bawa pedang semua. Dan sebentar lagi akan mengambil bupati Bandung. Saya datang. Seperti kita, makin beda tapi gitu ya. Wah, bertawan. Tak buka kita. Terus aja. Bertawan. Tapi, wow, Panglima sudah beritahu akan ada perwira Bali yang masih muda, masih junior, ikut pengamanan Bali. Nah, ya kalau begitu begini, jangan begini caranya. Kalau begini caranya, nanti kalau dia akan datang, sejarah menyebutkan orang Bali bunuh orang Bali. Kaget. Rupanya
alusa itu diterima oleh orang. Jangan itu. Sekarang jangan kita alat negara ya maju. Kodim, polisi dan sebagainya. Nah besoknya kita ke Kodim. Di Kodim udah kami lah. Limanya terlibat. Saya ke UI mencari kunci diantar oleh PN. Nah, jadi di kota itu saya sendiri kita itu. Nah, ambil kunci, sampai penjelasan kepada mereka. Jadilah di kode tidak berani kodenya. Jangan saya kodenya. Atau akhirnya Saroidi dan kita akan ke turunan SPKD kembali. SPKD kembali, kepentingan kita selesai lah. Nah, saya kira saya akan ditugas ke Bandung lagi. Gubernur kita saya dengan Pak Khalil ke Pak yang Pak Bate Gubernur. Oke, kemudian dibagi saat hari Senin, Selasa, Rabu, saya kena Rabu Kamis Jumat Sabtu jadi Gubernuran. Itu kita mulai. Semua kata-kata satu-satunya yang terlihat kesenian budaya tadi yang kita bicara budaya itulah terlihat banyak kali lah tuanya apa di video dan sebagainya aku juga ada kayak itu orang bersini semua apalagi waktu studio di berbuat okat kinastik kita tidak ngerti orang kaki biarkanlah apa terus saya pikir nyambung lah okat itu video di okat gitu. Nah demikianlah kita di Bali sampai sekarang. Nah sampailah saya kirim Pak Dibio, Pak Pando ke luar negeri. Nah ketika itulah saya diundang ke Amerika oleh Presiden ketika itu orang tak ngerti ini barangkali ini benar ini nggak tahu saya semua nggak percaya bahwa Presiden diundang oleh Reagan kepala sampai Indonesia sumpah nggak ada percaya sampai di kota ada dia Pak Karmenke macam biasanya saya bikin pidato di video maka soto dulu kayak itu udah bisa begini nanti kamu ada apa Pak bukan nanti kamu diundang oleh Reagan ya ada di rumah sama apa ada itu apa yang paling udah diundang ke banyak macam-macam kan rupanya mereka ada rela saya yang berangkat itu biasa jadi harusnya kan di sana kan ada hierarkis saya itu baru Ritna 1 baru sarjana itu kan kenapa kamu diundang? Undang-undang jangan tanya saya Pak tanya yang undang akhirnya saya diamkan saya taruh biar wajib bikin ribut ini kita terkerani akhirnya 2029 datanglah hari kita Agustus berangkat ke Amerika 3 bulan nah langsung Amerika karena saya diterima oleh pembantunya Reagan senator dia yang bawakan saya makanan ke hotel seluruh hotel kita di depannya dutaan kita Washington terus orang gede di sini dia sebagai bicara saya kenapa saya nggak tahu kalau itu tangan kanannya dekat takut saya habis mereka datang ke sini bawa tas itu ada apa yang sisa nggak tahu ya ketika itu kita masih kampungan ya nggak apa-apa mandi itu kan tercet anunya loncat-loncat ya loncat nah begitu kampung kita akhirnya saya gabung di sana ketemulah kita kau kelihatan menari di video nah ketemu situ semua radio saya tema ketika saya orang paling datang
Dewa. Ada foto. Nah, ada foto. Nah kemudian saya pilih ke Amerika. Ketemu Wellington dan sebagainya sana. Yang itu. Di sana. Jadi semua anak-anak gue kita nyamuk San Diego bikin ramen apa ya itu ramen apa? Kita buat pawai di sana. Wah saya bangga sekali cap. Akhirnya sudah selesai saya ke Hawaii. Di Hawaii saya diundang, saya minta orang Hawaii itu nggak tahu dari mana asalnya. Ini jadi dengan demikian sampai saya di Bali kaget semua. Sudah saya berhasil ke Amerika. Pak Karmen merah mukanya. Saya sekarang ada berhadapan Pak. Nggak marah dia. Bukan saya ngelampui apa, dah. Kurang dari pusat. Bali kan daerah pusat. Yang kan berjalan waktu. Nah kemudian tadi Yasti yang anak-anak semua ini Yasti. Dan saya terus menjadi Yasti diterima dan sebagainya. Nah 15 tahun ke sana terus saya ikut karya wisata seni dan budaya tidak. Jadi sekarang saya pimpin sekolah tata wisata. Inilah kita sumbang kepada kita sekalian di Bali karya-karya yang kita akan di Bandung dulu kan sana. Dengan demikian saya sedikit lagi Pak. Jadi Amerika kan Bali orang tak ngerti India itu dari mana. Ada lautan di Bali saya tak ketemukan. Saya pikir Pura Kemulan Islam. Pada waktu Sri Asal Surabaya Banten yang oleh Raja Pada nanti dulu saya kita jangan bermusuh-musuhan, jangan kita bermusuhan. Kalau itu memaksa itu saya berangkat seperti saya meninggal kembali ke Pura Bumi Kemulan, lautannya ada di mana. Nah kemudian Raja Pada datang, Ramai Rizki dia berangkat dari Pondok Batu, Deler. Sana masih ada perahunya. Nah kemudian dari Pondok Batu terus sampai di Hawaii. Hawaii itu kan Hawaii namanya Hawaii. Hawa Jawa kecil dan bersinar, yang sekali yang gitu kan. Nah, misalnya sekarang orang Hawaii itu undang saya 3 kali saya diundang dengan istri Pak Mentor pun karena diantar saya. Dia siapa yang ada yang kayak gol di luar negeri kan dari Hawaii, itu dari Bali dan bunga di ini itu. Nah, saya diundang 3 kali sekarang ada yayasan bersama saya di sana. Mereka tinggal saya yang tua-tua, tinggal para dihantam oleh gelombang Gobi ke sana arahnya ke Mural, dihantam dari angin tutup ke selatan. Nah pada suatu waktu mahal kita temulah Amerika. Kalau pagi-pagi kalau di Amerika merah semua. Orang Amerika itu Amerika itu jadi Mexico, kemudian menjadi Amerika. Orang Amerika dan sebutnya Amerika, Mexico. Amerika itu saatnya ketika rakyat itu ketika pada ini kemana dalam mereka itu tidak. Jadi selesai lanjutkan asal turun mereka di sana. Berapa di sana bisa Amerika India di New York di Los Angeles ada cuma spesial kata dua. Dari cuma ya kamu ribut yang saya nangis itu apa? Keluarlah portretnya, tunjukkan ini telepon saya di tempat yang jauh. Pakai kalung jelek, keren, pengen bolong, pakai baju kurang. Siapa yang nggak nangis saya? Kemudian keluar saya, ini anaknya, telepon saya tahu. Anak itu persis mukanya kayak saya di SMA dulu. Kan saya nangis. Itu ada yang namanya Mr. Emmanuel. Pas subuh sana ada dari India. Dengan kan saya pulang pilih mereka
Ya, saya lakukan. Jadi biar saya informasikan, Amerika itu orang seperti dari bahagia sana. Di ribuan itu ada cuma spesial itu, ada cakra, plastika, ada. Kalau peminat, ayo kita cari dana dari sana. Dan yang satu lagi, yang kebablasan ini di Kurun Amerika, kebablasan menjadi Maori di New Zealand. Di sana ada banyak. Kebetulan sekarang cucu saya diambil ke sana, dia kasih ke nama saya. Nah, inilah kita sedikit informasi saya karena banyak teman bicara. Sekian saja dulu. Selamat bertemu. Selamat barangkali di mana nanti bertemu. Ini udah dibagi ada saya dulu, kasih ke saya terus. Sekarang masih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Matus. Oke, jadi beliau pesannya dalam keadaan ribut seperti tahun 65, jalan keluar itu adalah kebudayaan. Saya kira itu kalau kita lihat esensinya, ya kita ricuh apa-apa, kita kembali ke baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Beliau ada acara. Baik, sekarang ini kita makan dulu lady ya. Ya, lady.